warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan untuk melanjutkan kembali daurah kita Muqaddimah Jazariyah karya Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Taib, tak lupa kami ingatkan untuk senantiasa berdoa di dalam upaya kita menuntut ilmu agar diberikan kemudahan dan juga diberikan keberkahan serta manfaat pada apa yang kita pelajari, sehingga telah kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjadikan manfaat untuk orang-orang yang lainnya nanti. Allahumma amin. Setelah tadi kita alhamdulillah sudah selesai menjelaskan tentang kelompok sifatul huruf, sifat lazimah atau zatiyah yang memiliki lawan. Alhamdulillah 5 poin kita sudah jelaskan. Selanjutnya insyaallah kita akan beralih kepada kelompok sifat yang tidak memiliki lawan. Berarti kelompok sifat yang tidak memiliki lawan ini adalah tambahan bagi huruf-huruf tertentu. Jadi adalah sifat tambahan bagi huruf-huruf tertentu. Silakan dibuka di halaman 111. Halaman 111 berkata An-Nazim rahimahullahu taala. Kita baca, safiruha sadun wa zayun sinu. Sifat safir hurufnya adalah Shad, Zai, dan Sin. Ada 3 huruf ya, Shad, Zai, dan Sin. Apa itu safir? Safir itu artinya hiddatus saut, tajamnya suara. Kenapa bisa tajam suaranya? Karena lidhiqil makhraj, mengalir dari celah yang sempit. Jadi kenapa bisa tajam suaranya? Karena mengalir dari celah yang sempit. Ya, hiddatus saut lidhiqil makhraj. Tajamnya suara karena mengalir dari celah yang sempit. Ini safir. Hurufnya 3 yaitu shad, zai, sin. Kita praktekkan coba. Sa, as, assa. Tajam kan suaranya? Assa, bukan ash, bukan nyebar, tapi as, tajam. Kemudian shad, so, so, as-so, as-so. Tajam. Tajam dan tebal ya. As-so, tajam dan tebal. Kemudian berikutnya zai, za, za, azza, azza. Jadi tadi shad bukan sho, zai bukan ja, tapi za, za, tajam. Kita sering mendengar safir itu adalah suara burung, begitu ya? Sautu safiril bulbuli, suara melengking burung bulbul. Maka yang benar adalah safir bukan suara burung. Jadi kalau didefinisikan safir sama dengan suara burung, ini kurang tepat. Yang betul tadi safir adalah suara yang tajam karena mengalir dari celah yang sempit. Di antara contoh suara safir adalah suara burung. Nah, ini baru benar nih. Di antara contoh suara yang tajam adalah suara burung. Antum perhatikan burung itu kalau bersuara dia melengking suaranya kan? Karena mengalir dari celah yang sempit. Karena kita tidak menemukan burung apa yang ngucapinnya sa, za, dan so. Burung apa itu? Kecuali burung beo. Nah, dan yang punya adalah guru tahsin, makanya bisa ngucapin aus, 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 so, za, za, azza. Bisa ngucapin dia. Tapi huruf-huruf burung-burung yang lain nggak ada yang aus, az, as, nggak ada. Suara burung sebagaimana ma'ruf, nggak ada yang seperti ini. Justru sin seperti suara ular desis, as. Zai seperti lebah, zzz, lebah. Shad ya kata orang seperti soang atau angsa, als, nggak tahu.
als. Demikian. Intinya shafir suara tajam, suara yang tajam. Ini harus menjadi perhatian kita. Taib sudah selesai untuk shafir. Kita beralih kepada qalqalah. Qalqalatun qutbu jadin. Silakan. Qalqalatun qutbu jadin. Taib, itu baknya antum ubah ke dhammah ya. Enggak tahu itu kenapa bisa jadi kasrah. Qalqalatun qutbu jadin. Qalqalah secara definisi adalah al-idtirab, goncangan, itu secara definisi. Jadi jangan langsung diartikan qalqalah itu pantulan ya. Qalqalah itu goncangan. Ini arti sebenarnya. Jadi kalau disebut qalqalah artinya goncangan. Taqalqalatil kidru 'alan nar. Ya. Kuali yang berisi air dipanaskan ketika mendidih, maka ada aktivitas ini. Dia bergoncang tapi di tempat. Nah, kenapa bergoncang? Karena ada hawa panas tadi yang mengakibatkan dia bergoncang dan ada gerakan hanya saja di tempat. Makanya ini disebut qalqalah. Hurufnya ada 5 yaitu qutbu jadin. Yang harus kita perhatikan sifat qalqalah termasuk sifat lazimah atau aridah. Dia sifat yang selalu melekat pada huruf di setiap kondisi, mau saat berharakat atau sukun, atau sifat yang ada pada kondisi tertentu saja. Oh, dia cuma ada di saat sukun saja. Ini berarti aridah kan? Nah, yang benar qalqalah itu dia sifat lazimah atau aridah. Yang benar. Siapa yang berpendapat lazimah? Siapa? Qalqalah sifat lazimah. Angkat tangan. Kita sudah jelaskan tadi ya. Ada sifat huruf yang lazimah dzatiyah, ada sifat yang aridah. Sifat lazimah dzatiyah yang selalu melekat pada huruf apapun kondisinya. Sifat aridah yang muncul pada suatu kondisi dan tidak ada pada kondisi yang lain. Kita sudah sebutkan 11 sifat aridah tadi. Nah, sudah kan? Izharun, nighamun, wa qalbun, wa kadza. Ikhfa wa tafkhimun. Qalbun dulu. Izharun, nighamun, wa qalbun, wa kadza. Ikhfa wa tafkhimun, wa riqqun ukhidha. Dan seterusnya sampai apa? Saktah. Ada 11 sifat aridah. Ada nggak di situ sifat qalqalah? Nggak ada. Berarti qalqalah termasuk apa? Lazimah dzatiyah. Nah, ini harus pahami dulu ya. Walaupun memang ada para ulama yang berpendapat enggak, dia karena bingung. Qalqalah iya ya, cuma sukun doang ya. Berarti bukan lazimah dong. Dia aridah berarti kan. Kalau cuma saat sukun berarti aridah. Ya, lazimah itu selalu ada pada huruf, selalu melekat pada huruf apapun kondisinya. Contoh sifat jahar, apapun kondisinya huruf saat berharokat, saat sukun, maka dia tetap memiliki sifat jahar. Hamas selalu ada pada huruf baik saat berharokat ataupun sukun. Hanya saja saat sukun lebih jelas. Nah, sekarang qalqalah, lazimah atau aridah? Ana pribadi cenderung yang lazimah. Kenapa masuk lazimah? Karena qalqalah itu maknanya goncangan. 5 huruf ini apapun kondisinya memiliki sifat qalqalah, ada goncangannya. Hanya saja goncangannya saat berharakat maka dia tidak nampak. Ada tapi tidak nampak. Perhatikan kata-kata ini. Ada tidak qalqalah saat huruf berharakat? Ada, tapi tidak nampak. Sebagaimana sifat gunnah pada nun dan mim, ada nggak saat berharakat? Ada, tapi tidak nampak. Anqos, sangat sedikit, paling sedikit. Nah, ma, ada nggak gunnahnya? Ada. Buktinya apa? Tutup hidungnya. Nah, ma. Oh, ada sesuatu yang sulit untuk keluar dari sini karena ditutup. Maka menunjukkan punya sifat gunnah saat berharakat, hanya saja tidak senampak saat sukun, apalagi saat bertasydid gitu loh. Jelas ya? Sama, qalqalah juga begitu. Qalqalah itu saat berharakat ada hanya tidak nampak. Ko, ja, da. Baik. Di situ ada goncangan di situ. Ada goncangan di situ. Da, ba. Baik. Ko, to, ja. Terasa? Kemudian saat sukun dalam kondisi wasol maka jelas apa kata Imam Ibnul Jazari, wa bayyinan muqalqalan in sakana. Baca benar-benar dengan jelas huruf yang memiliki sifat qalqalah saat sukun fil wasli, saat wasol.
Wa iyakun fil waqfi karena abyana, kalau kondisi waqaf maka lebih jelas lagi. Nah, berarti ada yang saat berharokat dia tidak jelas, saat sukun wasol jelas, saat waqaf maka lebih jelas. Jelas ya? Baik. Ini qalqalah ya. Sekarang kita kepada proses terjadinya qalqalah. Asal usul qalqalah ini 5 huruf. Dan semua huruf qalqalah ini memiliki sifat syiddah. Apa itu syiddah? Kuatnya tekanan pada makhraj. Dan juga tidak adanya aliran suara. Atau gampangnya tertahannya aliran suara saat mengucapkan huruf-huruf syiddah. Khususnya saat sukun. Antum perhatikan. Baju di toko saat sukun, kita praktekkan coba. Kalau tanpa qalqalah enak enggak? Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Enak enggak? Enggak enak. Ini masih ada dorongan suara tapi makhrajnya tertutup dengan sempurna. Ajdathin. Jadi ajdasin enggak enak. Qad aflaha enggak enak. Baik. Maka wala tushtit wahdina enggak enak. Wala tushtit. Baik. Karena dia tertutup dengan rapat, maka aliran suaranya tertahan. Timbullah goncangan, ya enggak? Nah, ini sesuatu yang bergoncang begini ditahan-tahan enggak enak kan? Ya, ditahan-tahan seperti enggak enak. Harus ada solusi, harus ada takhallus. Ada penyelesaian daripada aliran suara yang tertahan ini, goncangan ini. Maka diselesaikanlah dengan cara menjauhkan 2 anggota pengucapan sehingga plong enak. Alpo, abe, aje, ade. Finishingnya ini kita lihat, memantul dia. Maka pantulan itu finishing gitu. Asalnya kalau apa tadi? Goncangan. Goncangan? Karena kenapa? Karena tertahan aliran suaranya. Jelas insyaallah ini proses terjadinya qalqalah. Pembagian qalqalah. Sebagian ulama berpendapat bahwa qalqalah dibagi menjadi 2 saja. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari beliau mengatakan wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Dan benar-benar jelaskanlah sifat qalqalah saat sukun, sedangkan saat waqaf maka lebih jelas lagi. Jadi patokannya hanya wasal waqaf. Wasal jelas, waqaf lebih jelas. Baik, gampang kan? Harakat enggak dibahas di sini. Kenapa? Karena tidak jelas. Harakat ada tapi tidak jelas gitu. Anggaplah berarti ada 3 harakat tidak jelas, sukun saat wasal jelas, kemudian saat waqaf lebih jelas. Mafhum ya? Anggaplah 3 ini. Kemudian khusus untuk yang waqaf maka sebagian ulama membagi menjadi 2. Kalau sukun kalau saat waqaf itu sukun biasa, mukhaffaf, sukun biasa, kasab, ahad, buruj, alalut. Baik, maka ini disebut qalqalah kubra. Sedangkan kalau bertasydid bil haqq wa tab ashadd al hajj, maka apa? Disebut qalqalah akbar. Tapi perlu diperhatikan yang membedakan kubro dan akbar ini hanya saat kondisi sukun biasa dan tasydid saja. Kadar pantulannya sama. Yang beda berikutnya adalah jedanya. Jadi durasinya beda. Kalau yang sukun biasa maka langsung mantul aja. Buruj. Sedangkan untuk yang bertasydid maka dijeda dulu. Al-hajj. Ada jedanya. Al-hajj, ashadd. Kemudian contoh lagi seperti tadi watab, maka ini semuanya dijeda terlebih dahulu karena bertasydid. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama ya. Enggak masalah antum bilang qalqalah sughra, kubra dan akbar, enggak masalah. Prakteknya sama. Jangan sampai nanti difahami karena sudah jadi qalqalah akbar maka langsung kadar pantulannya dilebihkan. Contoh misalkan tabbat yada abi lahabin wa tabb misalkan.
Lebih ditekan lagi karena akbar. Nah, ini salah. Be-nya sama. Kasab wa tab. Apa yang beda? Ini langsung mantul. Kasab. Ini jeda dulu. Wa tab. Be sama. Kenapa sama? Karena yang mantul satu huruf. Yang bertasdid ini yang mantul satu huruf saja. Ba kedua. Ba pertama enggak mantul. Ba pertama hanya diberikan sifat syiddahnya saja. Wa tab sifat syiddah. Baru yang mantul be adalah ba kedua. Maka karena yang mantul adalah satu huruf saja, kasab dan wa tab, maka kadar pantulannya sama gitu. Jelas ya insyaallah. Baik. Jadi ini tadi ada qalqalah shaghirah atau sughra, qalqalah kecil, radadnahu. Kita praktekkan coba. Qalqalah yang sughra saat wasal jangan diputus pantulannya. Jangan radadnahu tapi radadnahu. Kita praktekkan coba. Radadnahu wa taj'aluna abkara wa yut'imuna khalaqana. Jelas ya? Jadi bukan radadna qad aflaha laqad khalaqna, bukan. Jangan diputus kalau wasal. Jadi saat wasal jangan diputus. Qalqalah sughra. Adapun qalqalah kabirah atau kubra maka lebih jelas. Kita baca Rabbil falaq ala lut wa ma kasab al buruj ahad aq ab aj ad. Lebih jelas, pantulannya lebih jelas saat waqaf. Berikutnya, nah ini tambahan ya, yang ketiga ini tambahan qalqalah akbar, qalqalah yang paling besar. Waqaf pada huruf qalqalah yang bertasydid. Bil haqq. Kadar pantulannya sama dengan kubra, hanya dijeda. Jangan antum lebih tekan lagi, jangan. Jangan bil haqq misalkan, enggak perlu. Bil haqq. Wa tab sama. Bil hajj asyad. Ini contoh ya. Sebagian memang tempat wakaf, sebagian lagi hanya ikhtibari saja atau ittirari. Bil hajj asyad. Karena kalau wakaf asyad enggak ada. Taib, itu tadi terkait dengan qalqalah. Jadi kabiratun haitsu ladal waqfi ata akbaru. Sedangkan yang akbar indal waqfi syuddida, yaitu saat bertasydid kondisinya waqaf. Sudah selesai untuk qalqalah, sekarang kita ke lin. Lin secara bahasa adalah as-suhulah. Sesuai namanya, gampang. Jadi dengan mudah, dengan gampang. Dan ini khusus untuk huruf ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah. Kita baca wallinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Baik. Kita baca ara'aita kaifa yaumi. Nah, pertanyaannya, sifat lin itu ara'aita kaifa yaumi panjang atau pendek? Sifat lin itu panjang atau pendek? Ara'aita kaifa yaumi panjang atau pendek? Pendek. Bukan panjang ya. Karena sesuatu disebut panjang minimal berapa? 2 harakat. Tapi kenapa kayak ada panjang-panjangnya sedikit? Ara'aita, maka itu bukan mat. Tapi ini adalah aliran suara. Menjadi konsekuensi sifat rokhawah saat sukun, maka ngalir suaranya. Ara'aita, jangan sampai juga ara'aitalladzi ara'aital kaifa alam tara kaifa maliki yaumi, bukan maliki yaumiddin. Maka ini bukan mat. Kapan menjadi mat?
saat ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Li'ilafi Quraisy wa amanahum min khauf. Maka ini disebut sebagai mad lin arid lisukun. Mad lin arid lisukun. Sudah selesai untuk lin. Sekarang inhiraf dan takrir. Kita baca walin hirafu suhiha fil lam war ra wa bi takririn ju'il. Walin hirafu dan sifat inhiraf suhiha dibenarkan fil lam war ra pada huruf lam dan ra. Jadi sifat inhiraf ada pada lam dan ra. Inhiraf itu artinya adalah al-mail wal udul, condong atau menyimpang. Sedangkan wa bi takririn ju'il ay war ra wa bi takririn ju'il. Maksudnya dan huruf ra jadikan ia atau dijadikan memiliki sifat takrir. Jadi untuk sifat takrir hanyalah huruf ra saja. Nah, terkait dengan inhiraf, menyimpang, itu maksudnya menyimpang apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengartikan menyimpangnya adalah menyimpangnya makhraj. Yang kedua, menyimpangnya adalah menyimpangnya suara. Yang pertama, sebagian berpendapat bahwa maksud inhiraf di sini adalah inhiraful makhraj, menyimpangnya suara. Maksudnya bagaimana? Lam makhrajnya menyimpang ke makhraj huruf nun saat mengucapkan lam tebal. Antum coba rasakan. Allah, Allah, lo, coba lo. Nah, maka ini menyimpang ke tempat keluarnya huruf nun. Kalau antum bisa rasakan, lo, la, lo, la, lo. Dia mengarah ke tempat nempelnya huruf nun. Kan harusnya la, na, ro, li, ni, ri. Kan kemarin kita sudah jelaskan pada makharijul huruf. Ya, dia menyimpang ke makhrajnya huruf nun saat mengucapkan lam tebal. Berikutnya huruf ra menyimpang ke makhraj huruf lam saat mengucapkan ra tipis. Ri, ro, ri. Nah, maka kita bisa rasakan itu. Ini kalau diartikan inhiraful makhraj. Jangan sampai ada yang mengucapkan ra-nya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar nggak itu? Ra-nya itu lari-lari ke lam. Kenapa antum mengucapkan ra seperti itu? Ini inhiraf huruf ra. Dia menyimpang ke makhrajnya lam. Sehingga suaranya kayak lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar? Nah, ini salah ini. Ro itu jelas. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya takrirnya lembut gitu. Tapi polanya r, bukan lo, bukan kayak condong kelam, bukan. Jelas ya suaranya? Jangan sampai diartikan seperti itu tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra-nya kelam gitu. Nah, ini salah ini. Yang betul nir. Jelas? Lanjut. Yang kedua, mengatakan inhiraf di sini adalah inhirafus saut, yaitu menyimpangnya suara. Harusnya lurus, tapi karena terhalang oleh lidah yang menempel, maka jadi menyimpang. Untuk lam menyimpang keluar, harusnya lurus nih. Suara itu harusnya lurus. Tapi karena terhalang oleh lidah yang nempel, maka dia menyimpang ke keluar. Sedangkan ro dia nyimpangnya ke dalam. Antum bisa lihat gambarnya nih. Nah, untuk lam seperti ini karena yang kuning ini lidahnya nempel di situ. Al sehingga apa? La sehingga menyimpang keluar. Sedangkan ro ar menyimpangnya ke tengah. Baik. Ini antum bisa bayangkan seperti misalkan banyak motor-motor nih. Lam itu di tengah-tengahnya ada tong yang menghalangi sehingga mereka harusnya lurus, nggak ditabrak gitu. Tapi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sedangkan untuk ra karena tongnya di kanan dan kiri maka menyimpangnya mereka ke tengah. Yang tadinya lurus semua kanan kiri mereka nggak bisa maka dia menyimpang ke tengah. Ini bayangannya. Taib inhirafus saut itu menyimpangnya suara. Sudah selesai untuk inhiraf. Prakteknya mudah intinya.
Sudah selesai. Selanjutnya takrir. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Wa bi takririn ju'il. Takrir itu sifat yang diisbatkan, yang ditetapkan sebagai sifat huruf ra. Bukan sifat yang litujtanab, bukan yang dijauhi, untuk dijauhi bukan. Dia harus ditetapkan pada huruf ra tapi dengan cara yang tepat. Bukan dijauhkan dari huruf ra, bukan. Karena takrir artinya apa? Karrara yukarriru takriran, artinya a'ada yu'idu i'adatan, pengulangan. Karir ya Ustaz, maksudnya a'id ya Ustaz. A'id, ulangi. Nah, pengulangan. Karena pengulangan ini lebih dari satu kali. Lebih dari satu kali. Maka ini namanya takrir, i'adah. Baik. Hanya saja caranya harus tepat, yaitu getarannya adalah dengan lembut. Jangan sampai berlebihan di dalam menampakkan getarannya wanhar menjadi wanhar. Jangan pula menyembunyikan. Oh kalau gitu jangan sampai kasar. Akhirnya apa? Yaumun asid wa fir'auna, jadi kayak dal. Enggak ada aliran suaranya, otomatis menghilangkan tawassutnya. Ya, niatnya supaya tidak kasar getarannya tapi malah menghilangkan tawassutnya. Ini salah. Yaumun asir, asir. Wafir, bukan wafir, salah. Wafir, auna juga salah. Wafir, auna, salah. Hilang tawassutnya. Wafir, auna. Jelas? Intinya jangan terlalu ditekan, karena memang sifatnya tawassut. Antum terlalu tekan, kasar getarannya. Ar-Rahman, terlalu tekan, diseret aja. Bukan 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 tapi bisa. Coba sama-sama. Ru, ri, irri. Nah, jadi takrirnya dapat, getarannya lembut dan juga ada tawassutnya, mengalir suaranya sedikit. Paham ya? Lanjut. Tafasyi dan istitalah. Walid tafasyi shinu dhadan istatil. Lanjut. Huruf shin dijadikan memiliki sifat tafasyi. Sedangkan huruf dhad maka istitolahkanlah. Dia punya sifat istitalah. Apa itu tafasyi? At-tafasyi lughatan al-intishar, menyebar. Maksudnya menyebarnya suara huruf shin di sekitar mulut. Sehingga kita bisa rasakan ini. Suara dan angin menyebar di situ. Asya, ishi, ushu, selesai. Minasyaitan. Ini huruf yang mudah. Ya. Sebagian memang ada yang minas syaitan, ada. Yang sudah sepuh anak pernah nyimak minas syaitan. Antum baca shinnya kok begitu? Minas syaitan. Bukan lagi minas syaitan, itu sin. Ini minas syaitan. Disebut sin bukan, ta juga bukan, apalagi shin. Nah, jadi harus tepat makhrajnya. Kalau dia baca minas syaitan, obatnya antum suruh mundur dikit. Minas syaitan. Karena makhrajnya apa? Di tengah lidah. Nah, ini biasanya salahnya jadi sin yang paling sering. Minas syaitan. Ya, as-syaitanu. Harusnya mundur sedikit. Minasyaitan. Adapun huruf dhad istitolahnya artinya alimtidad, memanjang, maksudnya adalah terdorongnya lidah sedikit ke depan setelah bertabrakan dengan makhraj huruf dhad. Ditekan dulu ya. Jadi ini makhraj utamanya dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, ini tempat utamanya ini ditekan. Tekan. Baik, menekan ke dinding dalam gigi geram atas. Allah. Saat mengucapkan itu ada sedikit dorongan ke depan. Kenapa? Karena ada dorongan dari bawah lidah. Ya kan? Allah. Sedangkan ujung lidahnya mengunci. Kena kepada gusi-gusi gigi seri atas. Antum bisa lihat di sini. Ini yang tempat ungu ini tempat menekan. Jadi lidah kita neken ke situ.
Sedangkan yang kuning ini, kotak-kotak kuning ini, gusi-gusi, kena gigi-gigi dikit, itu tempat nempel. Makhraj utamanya dot yang mana? Yang warna ungu. Ingat itu. Jadi yang warna ungu ini makhraj utamanya dot, makanya itu ditekan. Sedangkan yang warna kuning ini bukan makhrajnya dot, itu makhrajnya lam. Hanya saja dia nempel untuk ngunci supaya suaranya, nafasnya nggak bocor. Nah, kalau bocor nanti jadi hames. Allah. Ya enggak? Makanya dia nempel di situ, ngunci. Karena di sini kekunci, ya kemudian ini neken, suara masih ada dorongan dari bawah lidah, makanya terdorong sedikit ke depan karena dia punya sifat rokhawah, ngalir suaranya. Baik, Allah. Coba sama-sama. Allah. Ada proses di situ, ada aktivitas di situ. Jangan cuman Allah, bukan dijeda, bukan. Alirkan, tekan. Kemudian apa, nanti ada kayak geser sedikit gitu. Antum lihat, gitu. Allah. Antum bisa rasakan lidah itu kayak kita lagi dempetin gitu, gitu ya. Seperti itu. Allah. Illi. Allah. Jelas? Anda contohkan yang tanpa istitolah, cuman apa, rokhawah saja. Allah, cuman ngalir di tempatnya. Allah, ini rokhawah ini. Rokhawah kan aliran suara di tempatnya saja. Sekarang ada istitolahnya, selain ngalir suaranya, kedorong dikit-dikit. Maka kalau antum artikan apa itu sifat istitolah, memanjangnya lidah. Memanjang, atau ya karena panjang aja lidah makhrajnya gitu. Terus apa pengaruhnya pada praktek? Gak ada. Makanya ini kurang tepat ya, bukan panjangnya lidah gitu. Istitolah adalah panjangnya lidah. Terus kenapa? Apa pengaruhnya pada praktek? Panjangnya lidah terus kenapa? Yang benar adalah apa? Memanjangnya lidah itu artinya apa? Ada proses, ada aktivitas terdorong sedikit ke depan setelah nabrak makhrajnya dot, dikarenakan karena apa? Ada dorongan suara dari bawah lidah. Mafhum ini? Susah teorinya, yang penting prakteknya kalau gitu. Prakteknya juga susah. Bo, tekan aja. Bo, antum rasanya. Bo, boy, bo, bo, walam, bo. Baik, boy, bo. Khalas, selesai. Sekarang kita kepada sifat terakhir tambahan, yaitu gunnah dan pembagiannya. Sifat yang terakhir adalah gunnah. Sifat ini telah diisyaratkan oleh Imam Ibnul Jazari pada pembahasan makharijul huruf. Terisyarat pada apa? Wa gunnatun makhrajuhal khaysyum. Beliau tidak menampilkan pada bait-bait pada sifatul huruf, tapi sebelum itu di akhir bagian makharijul huruf beliau isyaratkan wa gunnatun makhrajuhal khaysyum. Gunnah makhrajnya adalah al-khaysyum. Apa itu gunnah? Gunnah ada beberapa ini. Pertama, suara dengung, sautun ladzidun, suara yang enak, suara dengung. Suara dengung. Yang keluar dari al-khaysyum, ini poin kedua. Yang dimiliki oleh huruf nun dan mim. Poin ketiga. Ada 3 poin ya. Jadi suara dengung yang keluar dari al-khaysyum yang dimiliki nun dan mim. Berarti kesimpulannya makhrajnya dari pangkal hidung. Yang lebih tepat adalah pangkal hidung, bukan rongga hidung ya, tapi pangkal hidung. Kita istinsyak ya, disunahkan sampai ke al-khaysyum, sampai pangkal hidung, bukan rongga. Rongga itu cuma lubangnya doang. Pangkal itu benar-benar ada tempat mentok di situ gitu. Ada pentokannya di situ, yaitu di pangkalnya hidung. Yang dimiliki oleh huruf nun dan mim. Pembagian gunnah, secara umum gunnah dibagi jadi 2, yaitu gunnah kamilah dan gunnah nakisah. Yang kita juga bisa bahasakan sebagai gunnah kamilah ini gunnatun mutawwalatun. Gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan. Sedangkan gunnah nakisah yang kurang sempurna itu yang tidak dipanjangkan, atau disebut juga dengan aslul gunnah, pokok gunnah. Ada gunnahnya tapi enggak dipanjangin, itu aslul gunnah namanya. Paham ya? Jadi ada gunnah mutawwalah, ada aslul gunnah.
Gunnah yang kamilah, yang sempurna, yang mutawwalah, yang dipanjangkan itu ada pada beberapa poin. Semuanya ini hukum-hukum bacaan, yaitu nun bertasydid ataupun mim bertasydid, nun tasydid atau mim bertasydid. Fa'atammahun, paling sempurna ini. Coba fa'atammahun, silakan. Kemudian yang berhukum idgham, yaitu saat idgham bi gunnah dan mithlain shaghir. Idgham bila gunnah enggak masuk. Kenapa enggak masuk? Enggak ada gunnahnya. Jadi idgham bi gunnah dan mithlain shaghir atau idgham mimi. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Silakan. Yang ketiga yang berhukum ikhfa, yaitu ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan iqlab. Iqlab masuk kepada hukum ikhfa dia. Nanti penjelasannya pada hukum nun sukun dan tanwin kita akan jelaskan lagi. Contoh wa mundzirin, silakan. Hujjatum ba'da rusul. Tarmihim bihijarah. Kelompok yang kedua adalah gunnah naqisah, gunnah yang kurang sempurna atau yang tidak dipanjangkan. Aslul gunnah ada pada nun dan mim yang berhukum izhar, jelas, baik itu izharnya halqi, syafawi, izhar mutlak atau izhar riwayah. Izhar halqi dan syafawi, contoh an'amta, silakan. Ada gunnahnya enggak itu? Ada, tapi hanya pokok gunnah, tidak sampai dipanjangkan. Ya, dia hanya pokok gunnah, dan karena dia sukun punya sifat tawasud, ngalir sedikit gitu. Kemudian izhar mutlak, ad-dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun, izhar mutlak. Kemudian izhar riwayah, nun wal qalam, yasin wal quran. Baik, jelas. Itu izhar riwayah. Dan saat berharakat, na, ni, nu, ma, mi, mu, walana a'maluna, na, ma, jelas. Baik, ada gunnahnya tapi tidak nampak. Sudah selesai untuk gunnah. Sekarang kita kepada pembagian sifat kuat dan lemah. Anda yakin sebagian dari antum ini mungkin baru pertama kali ini dengar, sebagian lagi sudah pernah. Maka ini faedah yang penting, ya, pembagian sifat kuat dan lemah. Jadi sifatul huruf itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada sifat lemah, ada sifat pertengahan, ada sifat kuat. Apa saja yang lemah? Hafalkan ya, kita baca supaya antum hafal. Dha'ifuha hamsun wa rikhwun wa khafa, linun fitahun wastifalun urifa. Dha'ifuha, sifat yang lemah ada 6, yaitu hams lemah, rakhawah lemah, khafa lemah, lin lemah, infitah lemah, istifal lemah, urifa sebagaimana yang diketahui. Lanjut, wa ma siwaha wasfuhu bil quwwati. Yang kuat berarti sisanya, yang enggak disebutkan di situ berarti kuat. Kecuali ini yang pertengahan nanti. Ladzalqi wal ismati wal bayyiniyati. 3 sifat ini adalah sifat yang pertengahan. Dia enggak masuk hitungan kuat atau lemah. Enggak masuk. Jadi enggak usah dianggap nih idlaq, ismat dan bainiyah, enggak usah dianggap. Ladzalqi wal ismati wal bainiyati. Hafal ya? Apa sifat lemah tadi? Dha'ifuha hamsun wa rikhun wa khafa, linun fitahun wastifalun urifa. Ada 6. Hafal? Dha'ifuha hamsun, hams, wa rikhun, rakhawa, wa khafa dan khafa, linun, lin, fitahun, infitah, wastifalun dan istifal, urifa sebagaimana yang diketahui. Yang kuat apa saja? Sisanya. Apa dalilnya? Wa ma siwaha wasfuhu bil quwwati. Kecuali, oh berarti pertengahan. Apa saja pertengahan?
ladzalqi wal ismati wal bainiyati. Nah, antum sudah tahu pemetaannya nih. Sifatul huruf bagi menjadi 3 kelompok dari segi kuat dan lemahnya. Yang lemah ada 6, kemudian yang pertengahan ada 3, yang kuat sisanya. Antum bisa lihat di sini. Berarti yang lemah tadi ada 6, hamas, rakhawa, khafa, lin, infitah, istifal. Kemudian yang pertengahan idlaq, ismat, bainiyah. Sisanya jahr, syiddah, isti'ala, idbaq, safir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, gunnah. Sifat kuat. Kalau antum lihat di sini sifat yang memiliki lawan jahr, syiddah, isti'ala, idbaq, seret sampai situ. Itu yang kuat tuh. Jahr jelas kuat, syiddah kuat, kuat. Isti'ala terangkat, kuat. Idbaq terkumpul, kuat. Baik. Sedangkan sisanya ini sifat tambahan. Semua sifat tambahan adalah sifat kuat kecuali lin dan khafa. Hafalkan ya. Semua sifat tambahan adalah sifat kuat kecuali lin dan khafa. Lin itu lemah, khafa lemah. Sedangkan dari mulai safir kuat, qalqalah kuat, inhiraf kuat, takrir kuat, tafashi kuat, istitalah kuat, gunnah kuat. Jelas ini insyaallah. Lanjut. Sekarang kepada pembagian huruf kuat dan lemah. Kalau tadi sifat, sekarang huruf. Nah, berdasarkan kumpulan sifat-sifatnya, maka kita akan klasifikasikan huruf berdasarkan kelompoknya. Ada huruf yang paling kuat, ada huruf kuat, ada huruf pertengahan, ada huruf lemah, ada huruf paling lemah. Ada 5 kelompok. Kenapa bisa jadi 5 kelompok? Kelompok pertama, yang paling kuat karena semuanya sifat kuat. Alasannya itu karena semua sifat yang dimilikinya kuat, itu paling kuat. Sifat kuat kenapa? Karena mayoritas kuat, jadi didominasi oleh sifat kuat. Pertengahan kenapa? Karena seimbang, 2 lawan 2 misalkan, yang kuatnya 2, lemahnya 2. Kemudian kenapa sifat lemah? Karena mayoritasnya lemah. Mayoritas lemah. Paling lemah kenapa? Karena semua sifatnya lemah. Hafal insyaallah? Faham ya? Sekali lagi, huruf hijaiyah berdasarkan kuat dan lemahnya dibagi jadi 5 kelompok. Paling kuat, kuat, pertengahan, lemah, paling lemah. Kenapa bisa menjadi paling kuat? Karena semua sifatnya kuat. Sifat kuat semuanya yang dimiliki huruf ta ini. Kemudian kenapa kuat? Karena didominasi oleh sifat kuat. Mayoritasnya sifat kuat. Kenapa pertengahan? Karena seimbang. Kemudian kenapa lemah? Karena mayoritasnya lemah. Kenapa paling lemah? Karena semuanya sifat lemah. Jelas ya? Nah, kita baca sekarang. Qawiyyu ahrufil hijai dadu. Ba, qafu, jimun, dalu, dha, ra, sadu. Wat ta'u aqwa. Sred. Wad dha'ifu sinu. Dzalun wa zayun ta wa 'ainun shinu. Kadzaka harfal lini kha'un kafuha. Sred, ini dhaif. Kalau tadi ta aqwa. Kemudian yang pertama tadi qawi, ba, dad, ba, qaf, jim, dal, dha, ra, sad. Sekarang yang adhaf. Wal maddu ma' fahathahu adhafuha. Jadi yang paling lemah adalah huruf mad dan fahathahu. Ada huruf mad dan fahathahu, tambah 4 lagi yaitu fa, ha, sa, ha. Sekarang pertengahan. Wal wastu hamzun ghainun ma'lamin atat. Wal mimi wan nuni fa khamsan kussimat. Ini perkataan Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam Tuhfah Samanudiyah. Pembagian huruf hijaiyah berdasarkan kuat dan lemahnya. Ada 5 kelompok tadi. Taib, sekarang kita lihat huruf paling kuat, huruf ta. Antum bisa lihat di sini, semua sifatnya ternyata sifat kuat. Jahr, syiddah, isti'la, idbaq, qalqalah. 5 sifat kuat semua. Oh, berarti dia huruf paling kuat. Enggak ada sifat lemahnya sama sekali nih, enggak ada. Kemudian kelompok huruf yang kuat ada 8.
yaitu dad, ba, qaf, jim, dal, dha, ra, sad. Kenapa jadi huruf kuat? Karena didominasi oleh sifat kuat. Anda bisa lihat perbandingannya. Contoh ba, sifat kuatnya 3, jahr, syiddah, qalqalah, sedangkan lemahnya 2, istifal, infitah. Oh berarti lebih dominan kuatnya. Taib 3 lawan 2, berarti dia huruf yang kuat. Dan seterusnya, Anda bisa lihat contohnya. Kemudian kelompok huruf pertengahan ada 5 huruf, yaitu hamzah, ghain, lam, mim, dan nun. Kenapa pertengahan? Karena seimbang, 2 lawan 2, seperti hamzah misalkan. Sifat kuatnya jahr, syiddah, sedangkan lemahnya istifal dan infitah, 2 lawan 2. Dan dia punya sifat ismat, tapi ingat nggak masuk hitungan. Ismat, idlaq, bainiyah nggak masuk hitungan, nggak usah dihitung. Jelas ya? Ini yang pertengahan. Kemudian yang lemah ada 9, yaitu sin, zal, zat, zai, sin, dal, zai, ta, ain, shin, huruf lin, au dan ai, kemudian kha dan kaf. Kenapa jadi huruf yang lemah? Karena didominasi oleh sifat lemah. Antum bisa lihat perbandingannya seperti zai, yang kuat hanya 1, yaitu jahr. Sedangkan yang lemah ada 3, rakhawah, istifal, infitah. Sudah selesai, lemah berarti. Yang lain juga begitu, antum bisa lihat. Terakhir adalah sifat huruf atau huruf yang paling lemah. Ada 5, yaitu huruf mad, huruf fahathahu. Anggaplah ini 3, ya udah berarti jadi 7. Tapi ini huruf mad dianggap 1, huruf mad. Taib. Kenapa paling lemah? Karena semua sifatnya lemah. Seperti fa misalkan, yang kuat tidak ada, yang lemah ada 4. Hamas, rakhawah, istifal, infitah. Maka paling lemah. Mafhum ya? Sudah selesai, alhamdulillah. Hal min su'al? Tafadhal. Nggak masalah. Jadi kalau memang nantinya dia masih cadel, jadi roknya itu kayak kelam gitu ya, ya nggak apa-apa, tetap dilatih. Tinggal nanti umur berapa. Biasanya sampai umur kelas 2 mungkin ya, masih toleransi. Anak-anak kemarin yang kelima itu sekitar mungkin setengah tahunan atau mungkin hampir 1 tahun yang lalu. Dia umur 4 tahun saat itu, tapi masih belum bisa ngucapin R, sampai nggak mau masuk sekolah awalnya itu, sebelum bisa, akhirnya dipaksa itu, diginiin bener-bener ini ya kan, jadi gitu ya. Ya namanya Zerina, pas banget ada R-nya. Belum boleh sekolah kalau apa? Belum bisa ngucapin namanya sendiri, malu nanti kalau ditanya namanya siapa, Zelina, malu dia. Akhirnya sampai bisa Zerina, R, akhirnya bisa. Jadi kalau cadel dicoba, bismillah ya, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, cuman mungkin belum saatnya aja, belum ketemu kan. Jadi penyakit cadel itu bisa insyaallah, hanya perlu waktu memang kadang. Kalau memang udah dicoba-coba terus belum bisa-bisa juga, ya sudah, selama dia udah berusaha tadi dimaafkan. Tapi kalau bisa insyaallah bisa. Biasanya nggak banyak Ustaz kayaknya. Biasanya nggak banyak. Yang nggak bisa ngucapin R itu biasanya nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Jadi kalau misalkan belum jelas doang, paling tidak dia menangkap cara baca yang benar dulu. Kita talqinnya tetap benar aja. Suatu saat udah makin banyak kosakata, udah makin banyak jam terbang dia ngomong, lama-lama bisa untuk ngucapin. Dia sebenarnya udah paham, oh gini sebenarnya bener, cuman belum bisa gitu. Nggak apa-apa, talqinkan saja. Nah, ada pertanyaan dari Zoom. Dari Afwan Ustaz, ada pertanyaan berkaitan dengan tema makharijul huruf untuk orang yang sebagian giginya patah, contohnya gigi seri depan. Bagaimana solusinya? Apakah dia tetap mengucapkan huruf-huruf pada makhrajnya walau suaranya kurang jelas, atau dia boleh membuat makhraj baru supaya keluar suara lebih jelas?
Jazakumullahu khairan. Jadi kalau ada yang punya illah gitu ya, ada celah dia harusnya mungkin 2 gigi seri, kemudian nggak pasang gigi juga ya, akhirnya kalau disesuaikan makhrajnya kan berarti kan nggak ada nggak ada giginya kan, akhirnya bikin makhraj baru, kenanya gusi, pas juga ternyata bener ya, nggak masalah kalau bener karena yang penting bunyinya kan, yang penting bunyinya. Tapi kalau memang cari makhraj baru juga masih nggak kena, tapi mendekati gitu, mending gitu ya, ya insya Allah ma'fulah. Itu kan masuk dalam bab yang uzur kemarin. Ada cacat di dalam anggota pengucapannya itu. Salah satunya apa? Giginya sudah rontok gitu. Entah karena jatuh, karena dulu pernah berantem mungkin, atau memang karena sudah sepuh, sudah tua. Nggak masalah sih. Nah, Ustadz dulu. Fadhal Ustadz. Ini pengucapan huruf dot yang kayak lo, waladhdall itu gimana Ustaz? Huruf dot yang kayak dha. Soalnya Anda pernah dengar Ustadz gitu, dia baca waladhdall. Nah, huruf dot dan dha itu sebenarnya perbedaannya 2 saja. Makhrajnya kalau dot dari tepi, kalau dha dari depan. Jadi dari segi makhraj aja sudah beda. Ya, kita sebenarnya kalau sudah sering mengoreksi bacaan tanpa melihat, kita udah tahu ini dia keluarnya dari kiri, kanan atau dari depan. Gitu. Apalagi kalau dilihat, ketahuan tuh. Maka kalau semuanya benar-benar dia sampai jadi huruf dha, waladhdha, enggak ada istitolahnya itu, enggak ada waladhdha, rokhawah doang itu. Maka itu sudah berubah huruf. Dan itu bisa mengubah makna. Nah, jadi kalau memang dia sudah belajar makhrajnya beda, kemudian punya sifat istimewa bagi huruf dot yaitu istitalah, ya. Kemudian menyengaja salah ya dosa. Tapi kalau seumpamanya tidak menyengaja karena sudah berusaha tapi ya belum bisa-bisa juga, insya Allah dimaafkan. Gitu. Walaupun sampai mengubah makna tapi dimaafkan. Karena apa? Karena emang ya udah mentok gitu, udah nggak dapat ya udah dimaafkan. Sama dengan dot dan dot. Cuman kalau dia udah tingkatnya ustadz ya aib. Apalagi ustadz sudah ceramah bedakan huruf dot dan dha belum tepat, ini beda huruf ini, bukan asal do aja gitu, tapi dod dan dha. Nih dod dha beda karakternya beda nih, do dha beda kan, do dha beda kan. Nah, Kalau itu katanya kayak ada cara baca yang seperti itu kan? nggak ada, setahu ana nggak ada. Beda, dot sendiri, dha sendiri. Mungkin maksud dia karena huruf dot ini punya sifat rokhawah, tapi kayak rokhawahnya itu tidak terlalu kentara, dikarenakan tadi makhrajnya tertutup dengan sempurna. Ya nggak? Tadi kan ujung lidahnya ngunci tuh. Sedangkan kalau dha antum bisa lihat nih, ada makhraj, ada tempat keluar yang mengakibatkan huruf itu mengalir dengan banyak, dengan deras. Al-dha. Kalau dot terkunci depannya. Itu kayaknya syiddah itu. Nah. Jadi ada yang akhirnya mencari solusi harus dikasih rokhawah. Akhirnya jadi dha. Itu ijtihad pribadi. Tapi enggak benar, wallahu a'lam bishawab. Rokhawahnya dot itu ada ya. Antum kalau pernah dengar ini, dot yang zaman sekarang itu lebih condong ke sifat syiddah, katanya, kata beliau nih. Dot yang zaman sekarang lebih condong ke sifat syiddah, nggak ada rokhawahnya. Kenapa? Karena pengucapannya itu terkunci tadi, Allah. Harusnya Allah, harusnya gitu. Terus istitolahnya mana kalau kayak gitu? Buat apa ada sifat istitolah kan? Ya istitolah itu panjangnya lidah, pengaruhnya apa gitu loh. Sifatul huruf itu punya pengaruh gitu, dalam praktik. Jelas ya? Maka itu
Rokhawahnya dhad tadi ada walam. Antum lihat ada aktivitas ini walam dha. Walam dha. Walam bukan walad dha, walad dha. Jeda. Walam walam. Kedengaran? Walam dha. Rokhawah. Itu yang Anda pahami. Wah, tapi kalau jadi huruf dha beda huruf, beda makna nanti. Nadhirah berseri-seri, nadhirah melihat, beda. Waladhdallin sesat, waladhdallin makithin atau menjadi, tinggal atau menjadi. Antum Syekh. Nanti habis itu antum. Tadi Ustaz, pembahasan yang kemarin Ustaz yang tentang aqsal lisan, yang pembahasan huruf qaf sama kaf, yang Anda dapatin di gambar-gambar yang makharijul huruf itu huruf kafnya di atas huruf qaf. Namun dari pembahasan antum Ustaz di dalam Muqaddimah Jazariyah ataupun di kitab yang lain yang antum punya Al-Bayan fi Talqinil Quran, itu membahas ya huruf qafnya di atas kaf. Ana minta gambarnya kemarin, ada, udah dapat. Ada Ustaz. Boleh Anda lihat sebentar? Afwan ya. Jadi qaf itu fauq, aqsal lisan fauq. Sedangkan kaf itu asfal. Ini gambarnya Syekh Aiman juga. Oh, maksudnya gitu. Gimana nih? Jadi qafnya di sini ya. Jadi antum akhirnya menganggap ini qaf di bawah, kaf di atas gitu ya. Nah, ini yang Markas Qiraat Indonesia. Nah, kok ini terlalu jauh sebenarnya qaf itu. Ana nanti bilang sama Ustadz Ufik insyaallah. Ustadz Ufik ini, Ihsan Ufik. Kirim ana foto ya. Ada banyak di Google. Banyak ya? Banyak. Ini soalnya MKI yang ini, Markas Qiraat Indonesia. Ustadz Ihsan Ufik, hafizahullah. Tapi mungkin bukan beliau ini yang ini, mungkin. Cuman qafnya ini jauh banget. Antum bisa lihat di Google sini. Ini qafnya udah ke huruf ghain. Ini kan tenggorokan ini. Qafnya ini benar-benar bukan lagi di pangkal lidah, tapi di dekat akar-akar lidah ini. Ini tempatnya kaf. Harusnya kaf itu di sini. Ini juga tengah lidahnya ini terlalu belakang. Harusnya agak geser ke tengah. Ini di cekungan ini. Di cekungan ini tengah lidah. Kemudian di tempatnya jim ini tempatnya kaf ini. Kemudian di tempatnya kaf yang agak di sini justru naik dikit itu qaf gitu. Kenapa? Karena untuk qaf itu tempatnya di pangkal lidah menempel langit-langit atas bagian daging yang lunak. Al-hanakul lahmi. Kalau warnanya di langit-langit atas ini berarti yang merah. Sedangkan untuk kaf maka dia nempel antara daging yang lunak dan tulang yang keras, berarti di sini warna kuning secara bersamaan di perbatasan ini. Jadi kalau kafnya di sini nempelnya ke yang lunak saja berarti. Ka mungkin gitu. Ka di situ ya. Wallah alam bisawab. Ini barangkali khotok matba'i ya. Tapi ini gambarnya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suhaid, cuman peletakan hurufnya oleh yang adminnya ini. Nanti anak akan sampaikan insyaallah. Akhwat ada yang tanya? Silakan. Tadi yang dari sini tadi? Ada? Siapa yang mau nanya? Antum? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pada sifat lazimah Ustaz, untuk sifat ams, untuk huruf ta sama ka Ustaz. Kaf Jadi dan ta. ceritanya ini anak sedikit berkeluh kesah gitu Ustaz. Anak mempunyai dua Curhat guru aja, gitu Ustaz. jangan keluh kesah. Curhat. Dua guru, yang satu tanya itu suruh menghamiskan, keluarkan, yang satu ya biasa aja gitu Ustaz.
awalnya kagok Ustaz, akhirnya untuk menjaga adab kan Ustaz, anak ikutin semua guru nih Ustaz. Yang satu biasa, yang satu makanya itu agak amesnya agak keluar gitu Ustaz. Yang penting ada. Kemudian ada lagi huruf ro yang bertasydid. Beda lagi kita nih, Ustaz. selesaikan dulu masalah yang ini satu ini. Nah, Kaf ya. dan ta itu punya sifat syiddah dan juga hamas. Kita sudah jelaskan tadi mana yang lebih dominan, syiddah. Jadi bukan hamasnya, karena syiddah sifat kuat, hamas sifat lemah. Yang lebih dominan sifat kuatnya, bukan sifat lemahnya. Baik. Maka kaf itu pengucapannya syiddahnya lebih dominan. Ka, ki, ku, ta, ti, tu. Bukan ka, ki, ku, ta, ti, tu. Ini hamasnya lebih dominan. At, it, ut, ak, ik, uk. Harusnya lebih ditekan. Ak, dhahrak, dhikrak, rad, quwirat, rad. Lebih mudah malahan. Antum tekan di makhrajnya bocor otomatis. Quwirat, enggak perlu nyari-nyari lagi. Quwirat, at, it, ut, enggak perlu nyari. At, enggak perlu nyari. At, sudah kena nih. At, it, ut, ya kan? Wara'i syiddatan bikafin wa bita. Jaga benar-benar sifat syiddah pada huruf kaf dan huruf ta. Maksudnya apa? Ini lebih dominan syiddahnya, jangan sampai dikalahkan oleh hamasnya, gitu. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Kikum, bukan kikum, tatawaffa fitnata, bukan. Baik, ini contohnya ya. Jadi wallah alam itu yang lebih tepat insya Allah. Dari segi talaki, kalau antum ucapkan ta, ada hamasnya nggak itu? Ada, tapi syiddahnya lebih dominan. Ta, ti, tu, ka, ki, ku. Yang nggak ada hamasnya itu tahu, tempe, ya, tayo, itu nggak ada, bukan tayo. Ta, tempe, tahu. Kita ucapnya ta. Ya, tatawaffa, bukan tatawafa. Tata itu Indonesia banget itu. Bukan juga berlebihan hamasnya. Tatawaffa. Fitnata. Indonesia fitnah. Jangan fitnah ente, fitnah. Kalau Arab fitnah, jangan fitnah ente. Fitnah. Kalau berlebihan hamasnya jangan fitnah. Nah, ini hamasnya dominan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu yang kita dapatkan dari talaqi, bahwa syiddahnya lebih kuat dan dikuatkan dengan tadi secara teori, wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Dan sangat jelas kita tahu sifat kuat, sifat lemah, kita juga tahu mana yang harus dominan, itu sifat kuatnya. Demikian Syekh. Yang ro kenapa yang ro? Tadi masih nyambung Ustaz. Jadi yang ro itu ketika bertasydid itu menjelaskan takrirnya gitu Ustaz. Ya, bahkan ini sebagian ustaz-ustaz yang belajar dengan Syekh, Masya Allah, ini berapa kali nyimak. Ini teman-teman yang belajar di Syekh ini semuanya rohnya begini. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim di YouTube ada ini, Masya Allah. Ini Syekh besar juga. Jadi wallah alam, mungkin memahami takrirnya itu harus jelas getarannya itu mungkin. Padahal Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan apa? Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wa akhfi, apa artinya wa akhfi? Dan samarkan, maksudnya lembutkan, lembut. Samarkanlah takrir idza tushaddadu jika ra-nya itu bertasydid. Apakah berarti saat berharakat atau sukun tidak kita samarkan atau kita lembutkan? Enggak, cuman yang lebih punya potensi untuk kasar ra-nya, takrirnya adalah saat bertasydid. Nah, maka saat bertasydid, saat sukun, saat berharakat jangan sampai kasar takrirnya. Tapi ya kadang ya itulah, ada perbedaan masalah seperti ini dari beberapa guru. Ya adabnya memang kalau antum belajar sama guru tersebut ikutin aja, karena emang Al-Quran diambil dengan riwayah, faqra'u kama 'allimtum. Setelahnya nanti akhirnya antum, anak kayaknya lebih condong sama yang pendapat ini. Tapi bukan karena yang penting suka sama guru itu terus ngikutin, enggak. Tapi melihat kayaknya dalil-dalilnya, hujah-hujahnya lebih kuat, ya sudah.
Ustaz Afan, tadi itu apa? Jadi anak itu agak bingung, anak condong kemana gitu ya. Terus Ya, ketika antum mengajarkan, masih harus belajar. Kalau masih bingung, belajar aja dulu. Nanti ketika mengajarkan pakai yang mana nih gitu kan? kalau ngajarkan ya, Dua-duanya. antum bilang aja, anak dapat dua-duanya. Itu aja. Ya gimana lagi? Jadi kalau antum masih pengen ngajar ya sampaikan apa adanya. Anak dapat dua-duanya dan anak masih bingung. Ya kan? Antum belajar terus insya Allah nanti punya pijakan sendiri akhirnya. Ya udah, anak lebih condong begini. Jazakumullah khairan. Waalaikum Syekh. Tafadhol, ada lagi? Yang akhwat tadi mau nanya silakan. Satu pertanyaan lagi ya. Kita persiapan sholat Jumat. Dari Zoom, Oh, Ustaz. dari Zoom masih ada? Izin tanya, Ustadz, apakah gunnah dan qalqalah bisa merubah arti dan makna dan kesalahan jahar? Syukran Ustadz. Gunnah dan qalqalah. Yang jahar tadi kenapa? Dan makna dan kesalahan jahar. Kesalahan jahar. Kesalahan jahar. Kalau gunnah dan qalqalah ketika salah tidak sampai mengubah makna. Jadi tidak setiap sifat lazimah itu kalau salah merubah makna ya, tidak. Sifat lazimah yang sampai mengubah makna jika yang akhirnya menjadi huruf lain. Tak jadi ta. Harusnya istifal kan? Ini idbaq. Ini lazimah, tapi apa? Berubah jadi huruf lain. Sin jadi shad. Zal jadi dha. Tapi kalau nggak sampai mengeluarkan dari batasan hurufnya, cuman nggak dipantulin misalkan buruj gitu ya, maka nggak sampai mengubah makna. Atau tadi itu misalkan qad aflaha, lebih jelas misalnya qad aflaha laqad khalaqna, ini salah kan kalau kalahnya, tapi tidak sampai mengubah makna, hanya mengurangi kesempurnaan bacaan saja. Begitu juga dengan selain qalqalah gunnah tadi. Gunnah misalkan an'amta, harusnya cuman ngalir sedikit, ini kepanjangan, maka tidak sampai mengubah mana. Hanya bukan begitu Al-Quran dibaca. Kita akan jelaskan nanti pada bab berikutnya, bab tajwid, hukum mengamalkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran insyaAllah. Nanti ada perinciannya insyaAllah. Ada lagi? Yang jahar tadi anak kurang paham itu tadi. Maksudnya apa? Jali, bukan jahar ya? Tulisnya jahar di sini, Ustaz. Jahar itu mungkin nama lainnya jali ya. Kesalahan jahar ya, kesalahan jali. Betul juga Ustaz. Muradif itu. Ada lagi, Jali, wuduh, zuhur, jahar. Ini Sama semua kan? Jaliyun sama jelas. Zahir, ya kan? Wadih dan jahar. Sama jelas. Itu maksudnya enggak? Itu maksudnya khafi. Enggak semua yang mengetahui, enggak semua yang ngerti tulisan Arab mengetahui. Yang tahu adalah yang belajar tajwid minimal atau yang pakar di tajwid. Tapi untuk yang baru belajar tajwid udah tahu itu salah. Nah, ada lagi? tadi Ustaz, respon yang gigi seri patah itu, kalau pakai Ya, gigi respon palsu apa, Syekh? gimana Ustaz? Gak apa-apa. Respon apa? Yang gigi seri patah, tapi katanya ada pakai gigi palsu depannya. Pakai gigi palsu. Ya sudah, aman berarti kan? Antum nanya hukum fikih apa tajwid nih? Sekarang beralih kepada fikih. Apa hukum memakai gigi palsu? Ah, itu baru. Zam yang jawab kalau itu. Anak angkat tangan. Satu lagi Ustaz, untuk huruf-huruf yang dibaca tafkhim, Tafkhim. Ana pernah mendengar untuk pembagian tafkhim ini ada yang nisbi. Mohon Nah. pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiik. Kita akan bahas di siang. Itu nanti di bab tafkhim dan tarqiq ketemu insyaallah. Ada, kita akan bahas tingkatan ketebalan huruf isti'la. Nanti kita bahas juga tentang tafkhim nisbi insyaallah. Jangan kemana-mana, siang ikut. Lanjut. Sudah. Kelas ya. Cukup dulu insyaallah, kita siap-siap untuk sholat Jumat. Ana sarankan antum qailulah dulu, biar siang dan sore waras. Kalau enggak antum bengang-bengong gitu. Paham atau enggak gitu. Jadi wujuduhu ka'adabihi gitu.
wujudnya ada tapi nggak tahu pikirannya kemana. Jadi kadang berpengaruh juga sama kita. Ada mau lanjut hajar terus, ini paham nggak ini sebenarnya? Kasihan kan. Tapi harus selesai gitu kan. Nah, ya udahlah. Bismillah aja lah, anak husnuzon antum paham. Cuman emang mukanya begitu, capek. Ala kulli hal. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Kalau memang antum ini yang diimla, ana yakin sudah berapa matan ini yang udah disyarah terus. Kita banyak pengulangannya. Tapi ingatlah setiap pengulangan pasti pertama ada penguatan ilmu, makin kokoh ilmu kita. Yang kedua pasti dari ustadz siapapun, syekh siapapun ada aja faedah baru yang belum kita dengar gitu. Jadi minimal kita pulang itu bawa ada faedah baru gitu. Jangankan antum, ana aja setiap baca seperti itu, siap dengar penjelasan syekh ada lagi gitu. Kayak nggak ada habis-habisnya ya ilmu ya, padahal tajwid doang gitu. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, insyaallah nggak rugi, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.